Tinggal menghitung hari, ini kita menjelang debat capres, debat pamungkas, debat terakhir begitu ya. Tapi nampaknya di hari-hari menuju ke sana banyak juga gestur politik yang bisa dibaca. Salah satunya Presiden Joko Widodo ini melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, makan gudeg bersama dengan AHY di Yogyakarta, makan bakso bersama dengan Capres 02 Prabowo Subianto. Apakah itu juga menunjukkan bahwa manuver politik Presiden Joko Widodo ke sana atau bisa kita maknai lain? Kita lihat dulu informasinya. Jelang debat Capres pamungkas pekan depan, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah kawan politiknya. Di tengah peresmian Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri menikmati bakso bersama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya nampak begitu menikmati hidangan bakso dan minuman segar yang dihidangkan. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Keduanya tampak menghabiskan waktu dengan bersepeda. Momen keakraban Presiden bersama AHY berlanjut dengan sarapan bersama di Gudeg Yujum yang berada di kawasan Wijilan, Yogyakarta. Pertemuan Jokowi dengan partai koalisinya di masa Pilpres 2024 bukan kali ini saja terjadi. Sebelum debat Capres kedua, pada 4 pekan lalu, Jokowi juga melakukan pertemuan 4 mata masing-masing dengan Prabowo, Zulkifli Hasan, dan Erlangga Hartarto. Pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi di masa kampanye itu pun menimbulkan sejumlah spekulasi. Memilih bertemu di ruang publik dan dilangsungkan khusus secara 4 mata, bak menjadi simbol orang nomor 1 di Indonesia itu ingin memberikan support khusus kepada paslon yang diusung koalisi partai pemerintah. Lantas, benarkah pertemuan 4 mata masing-masing pimpinan koalisi partai sebagai cara pamungkas Jokowi memperlihatkan dukungan secara terbuka kepada salah satu paslon? Tim TV One mengabarkan. Oke, apa sebenarnya makna pertemuan tersebut? Maknanya ya? Biar jangan kita yang jawab ya, Via. Kamu udah siap-siap jawab nih. Biar para narasumber yang menjawab pagi hari ini. Di studio sudah hadir di samping saya Mas Pangi Syarwi, analis politik. Selamat pagi Mas Ipang. Kemudian juga Bang Habibur Rahman, juru bicara Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Wakil Rakyat Jakarta Timur. Wakil Rakyat Jakarta Timur juga. Nggak pernah berarti lupa. Kang Pipin nanti harus nyebut juga berarti ya. Kemudian juga Mas Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Dan juga Mas Pipin Sopian, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi. Dapil mana? Purwakarta, Karawang, Bekasi. Pagi ini saya mau tanya, kenapa ini bisa kembaran? Jangan seret-seret saya, tolong. Mohon izin. Kalau review oke lah. Jangan seret-seret saya. Itu 1 dan 3 kok bisa kembaran? Debat Capres kemarin kan begini warnanya. Itu cocokologi itu namanya. Itu cocokologi. Dan memang cocok. Dan memang cocok. Oke, Mas Pipin. Mulai sehati. Mulai sehati. Wah, ini kode-kode nih kayaknya mulai sehati ya. Mas Pipin dari 01 menanggapi dari belakangan ini Pak Jokowi bertemu dengan berbagai pihak, makan bersama. Anda membacanya manuver politik ke situ atau enggak? Ya tentu, saya kira kalau melihat dari stagnasi surveinya Pak Prabowo yang tidak naik-naik, tidak sesuai dengan harapan, maka memang diperlukan manuver-manuver. Dan saya kira kalau lihat dari, kan kita bertanya-tanya misalnya apakah ini Pak Jokowi berpihak, itu dari awal juga Pak Jokowi sudah berpihak. Sejak misalnya kakak iparnya memutuskan bahwa putusan MK itu boleh di bawah umur 40 tahun. Sejak Pak Prabowo mengambil Pak Gibran sebagai cawapres, kan sebetulnya beliau sudah berpihak. Dan sejak awal misalnya anggaran bansos juga 500 triliun terbesar dalam Februari besok ada BLT menjelang pemilu itu sudah berpihak. Jadi menurut saya adalah lebih baik memang clear sejak awal. Memang undang-undang membolehkan, silahkan saya kira ya. Memang kalau memang, tetapi kita harus melihat sebagai rakyat Indonesia apakah memang ini yang diharapkan. Ada kekhawatiran, ada bahaya. Kalau misalnya Anda menyinggung tadi soal sebagian masyarakat Indonesia kan. Nah kalau sebagian masyarakat Indonesia mengatakan ya kan beliau presiden. Betul. Dan anaknya yang menjadi cawapres adalah anaknya. Jadi saya kira yang bahaya bagi saya sebagai generasi muda adalah ini membahayakan masa depan kita. Saya khawatir ketika saat ini anak presiden
menjadi cawapres di saat presidennya adalah bapaknya. Ya. Terus kemudian nanti anak gubernur juga begitu, anak bupati juga begitu, anak kepala desa ini begitu. Sudah begitu kan saat ini? Ancaman demokrasi ke depan adalah ketika nanti fasilitas negara, fasilitas daerah digunakan untuk menghantarkan anak-anak ini menjadi para pejabat. Abuse of Sehingga power gitu ya. ini menjadi tidak setara bagi anak muda secara keseluruhan. Dan saya kira para penonton TV One cerdas ya melihat apakah ini akan dibiarkan atau tidak. Oke. Pertanyaannya apakah memang Pak Anies membutuhkan dukungan dari Pak Jokowi atau tidak? Saya harus katakan Pak Anies membutuhkan dari rakyat Indonesia yang menghendaki perubahan dan menolak cara-cara rezim yang bekerja seperti ini. Dan saya kira kita punya anak, saya punya anak, tapi saya khawatir banyak di antara kita bukan anak pejabat. Apakah ini akan diteruskan? Saya kira Pak Anies menang ketika membuktikan nanti bahwa uang bukan segala-galanya, kekuasaan bukan segala-galanya, dan kita berharap mudah-mudahan 2024 ini adalah peluang akal cerdas, sehat, dan waras untuk memimpin negara ini. Saya pengen ke Mas Heru, tapi kayak lihat dari wajahnya Bang Habib Udah pengen komentar. mengernyitkan dahinya kayaknya. Bang Maksudnya Habib, tadi saya yang pertama. oh tidak, yang pertama itu kan Anies Baswedan, yang kedua dong. Anda, yang ketiga Iya. Ganjar Pranowo. Emang 02 mau jadi 01? Bang Habib, saya perlu mendapatkan respon dari Anda dari pernyataannya Pipin Sofian. Pertama, ya kita kaji dari 4 layer, ya. Konstitusi, kemudian undang-undang, lalu etika, lalu adab. Konstitusi kita tentu mengatur, ya pasal 7, bahkan seorang presiden incumbent boleh maju kembali. Ya. Ini alat ukurnya kan abuse of power ya. Ya. Dengan kemungkinan terjadi abuse of power, apakah dalam 4 lapisan tersebut boleh atau tidak? Yang kedua, undang-undang. Undang-undang kita tentu ya 280, 299, Jelas undang-undang mengatur. pemilu jelas bukan hanya memperbolehkan tetapi mengatur secara detail Ya. sampai harus cuti dan lain sebagainya. Berikut ya ancaman sanksinya apabila abuse of power tersebut terjadi. 547 membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Artinya sudah sangat sempurna. Kemudian etik, teman-teman atau kita semua mengacu misalnya TAP MPR 6 tahun 2001, jujur dalam persaingan. Jadi etika berpolitik dan bernegara itu ada salah satu jujur dalam persaingan. Dan etika itu kan diambil dari rumusan Pancasila, agama, nilai-nilai universal untuk menjadi acuan kita bertingkah laku, bertindak. Itu di TAP MPR. Saya pikir tidak ada yang dilanggar, ya kan? Kemudian soal adab, ya adab. Pak Presiden Jokowi, ya saat ini juga presiden, sepanjang tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tentu sangat beradab. Dia juga punya target, punya punya kewajiban sebagai kepala negara yang selama ini memang harus dilakukan dan selama ini sudah dilakukan. Seperti bansos, belusukan, ketemu rakyat, ketemu ketua umum partai politik. Ya. Memang ada pemilu, nggak ada pemilu, hal tersebut dilakukan terus oleh Pak Jokowi. Sejak zaman beliau wali kota, kemudian gubernur periode pertama, presiden periode pertama juga, kedua, itu semua. Jadi 4 tahapan layer tersebut, 4 tingkatan tersebut tidak ada yang masalah. Tapi Bang Habib, kenapa kubu satu selalu menerasikannya seperti itu? Namanya kompetisi kan begitu. Kompetisi kan bagaimana bukan hanya menyampaikan gagasan-gagasan, tapi bagaimana kita membangun opini untuk melemahkan kompetitor. Itu nggak ada masalah. Karena 02 sehingga Pak Jokowi harus turun gunung kata satu. Itu yang saya jadi bingung. Ya, ini pihak yang elektabilitasnya selalu paling rendah atau nomor 2 terendah. Stagnan tadi kata mengatakan stagnan Anda. Pihak yang elektabilitasnya terus meroket dibilang stagnan. Ini kan ceng-cengan politik, istilahnya olok-olok politik. Tapi ya sudahlah, silahkan. Ya kan kita mau hidup seperti apa, memilih gaya bicara seperti apa. Faktanya kami ini nggak punya hak untuk panik, nggak punya hak untuk galau karena elektabilitas kami ini paling tinggi dan jauh lebih tinggi. Jadi yang panik hampir siapa lebih, makanya hampir 20% daripada yang keduanya. Itu dia, makanya siapa yang berhak untuk panik? Nggak ada. Kami mau disimulasi 1 putaran kah? Mau 2 putaran. Hampir semua lembaga survei yang kredibel, kalau toh 2 putaran, kami di angka 57 paling kecil. Langsung 57 itu hampir 20% loh. Dari ambang 50 kan, bahkan ada yang 58. Kompetitor yang lain sekitar 30.
Itu jauh sekali Bang gitu Habib, loh. Bang Jadi Habib, apa pentingnya kami? Ya. Paling nggak ada, kami dengan sukacita, yang gembira terus menyampaikan gagasan-gagasannya Prabowo Gibran. Bang Habib, tapi memang benar Anda melihat juga dengan semua gestur politik Pak Jokowi ini dukungan jelas ke 02. Apapun ya. Jadi gini, Pak Jokowi itu kan pemimpin yang memang ciri khasnya ingin terus berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Ya. Jadi susah kita artikan sebagai bentuk dukungan juga, karena dia sebagai presiden punya mandatori untuk melakukan hal tersebut. Tapi apakah menguntungkan misalnya Pak Jokowi makan siang dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya? Silakan publik yang menilai. Tetapi keuntungan tersebut diraih by constitution, ya, by law, ya, by etik, by adab. Nah, Tadi semua ayat hal itu yang tersebut nggak ada yang kita langgar. Ya, Gitu. oke. Ini biar enak, Mas Heru, saya kasih kesempatannya juga deh Mas Heru menanggapi. Silakan Mas Heru. Wah, saya kesempatan terakhir ini ya. Biasanya enak tuh yang terakhir. Yang terakhir enak. Tinggal ulas. Jadi ini persoalannya gini, kalau presiden incumbent ya, kemudian salah satu kerabatnya ikut juga di dalam pemilihan presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden ini susah untuk tidak diasosiasikan dengan kaitannya dengan kerabatnya. Ya. Mau tidak mau gitu kan. Nah, jadi yang terbaik sebetulnya memang yang terbaik presiden itu adalah jaga jarak terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, Jadi kalau nggak usah bagi-bagi apapun gitu Mas. ya, mestinya begitu. Itu kan bisa diserahkan kepada menterinya dan Ya. lain sebagainya. Walaupun sudah jadi kebiasaan selama ini presiden melakukan bagi-bagi Turun bansos dan langsung. sebagainya. Tapi di masa-masa pemilu seperti ini yang terbaik kan beliau menjaga jarak supaya tidak muncul Ada dugaan-dugaan tafsir. macam-macam. Ya. Itu menurut Anda tuh apa maksudnya? Etika dong berarti ya? Kaitannya dengan etika. Nah, kalau kita bicara hukum, ini kan presiden sudah di depan sudah memframe ya bahwa secara hukum nggak ada masalah gitu kan, bahwa presiden melakukan kampanye dan sebagainya. Bahkan hard campaign pun nggak apa-apa. Tapi ini kan bisa diartikan seperti soft campaign, ya kan? Nah, sekarang kalau masalah etika saya kaitkan dengan bahwa kita kalau memilih pemimpin negara ini, ya kan, bukan hanya memilih pemimpin yang legitimate. Ya. Legitimate secara hukum, Ya. tapi juga kredibilitas juga. Itu menyangkut kepatutan, kepantasan, etika dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ya karena kita tidak bisa apalah yang bisa kita lakukan, ya kita kembalikan saja kepada beliau lah, dia mau mengambil langkah yang seperti apa, ya kan? Karena secara hukum nggak apa-apa gitu kan? Ya kalau soal etika kita kembalikan saja kepada beliau. Oke. Siapa yang belum bersuara nih? Mas Ipang. Tahan dulu mau nggak Mas? Nanti di segmen berikutnya ya komentarnya ya. Oke, kita akan kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Dipin dia mau komentar juga. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Ipang dulu. Mas Ipang, kalau melihat bacaan Anda begitu ya, sebenarnya manuvernya Pak Jokowi ini kemana sih, ke 02K? Tapi kan Pak Jokowi juga masih kader PDIP, harusnya tegak lurus sama partai. Tapi juga kan 01, 02, 03 pengennya ya presiden ini netral begitu ya, tidak berpihak kemanapun, tidak ada abuse of power nantinya. Iya Mbak Rati, saya sebenarnya dari awal sudah hampir 1 bulan yang lalu sudah mengatakan bahwa posisi Pak Jokowi itu agak sulit dengan kondisi sekarang ya untuk bersifat, apalagi saya mengatakan kalau misalnya ada dua pandangan. Pertama, perspektif kalau elektabilitasnya Pak Prabowo tidak melewati angka 50+1 itu per tanggal 20 Januari, maka ada kemungkinan Pak Jokowi akan mulai melakukan manuver. Nah, artinya di dalam lembaga-lembaga kredibel yang saya baca, saya cermati per hari ini, itu tidak ada yang lewat angka 50%. Ada yang 46, 47, 49, tapi nggak ada yang lewat dari angka 50%. Itu faktanya gitu. Nah, kalau per hari ini, setelah per hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Bang Habib kan tetap mazhabnya adalah 1 putaran kan begitu. Nah, ini realistisnya yang membuat Pak Jokowi berpikir bahwa bukan, orang biasa sering disebut dengan panik buying ya. Ini karena panik elektoral jadinya. Jadi ini panik elektoral ini kalau misalnya dibiarkan, Pak Jokowi juga tidak terlalu percaya, level confidence nggak terlalu tinggi untuk 1 putaran kalau beliau tidak ikut dalam pertarungan ini gitu secara langsung. Bagaimana yang kedua adalah Pak Jokowi juga memahami bahwa endorse beliau itu 30% berpengaruh terhadap preferensi orang. Nah, itu yang dia yakini. Hasil survei kemarin itu kan endorse ya, pengaruh beliau. Nah, beliau masih percaya dengan endorse ditambah approval rating beliau yang dianggap 70%. Jadi orang akan ikut garis kemana preferensi Pak Jokowi, akan ikut
pemilih grassroots di bawah. Tapi apakah betul seperti itu faktanya hari ini? Bisa iya, bisa tidak. Nah, yang ketiga adalah saya sudah mengatakan kalau Gibran maju bertarung, itu udah 3 bulan yang lalu sebelum putusan MK. Kalau Gibran bertarung dalam Pilpres 2024, maka lapangan tidak akan datar. Pemilu ini akan partisan. Pak Jokowi akan turun karena seorang anak presiden itu sulit presiden untuk mengatakan posisinya untuk netral. Ya, Nah, dengan majunya Gibran, saya sudah mengatakan ini adalah kausalitas sebab akibat. Bahwa inilah fakta ketika Gibran maju, inilah efeknya. Karena memang presiden akan ikut turun gunung. Nah, turun gunung presiden dalam kacamatanya Bang Habib ini kan adalah masih dalam rute trayek yang sesuai dengan etik, sesuai kok dengan undang-undang, adab, ya kemudian apa hukum dan konstitusi. Jadi masih dalam trayek itu, tidak keluar dari trayek itu. Tetapi dalam pandangan saya ini juga harus dicermati, presiden adalah bapak bangsa kan, tidak hanya untuk kelompok golongan atau hanya kepentingan keluarga, tetapi kepentingan bangsa jauh lebih besar. Nah, bagaimana mengangkat distrust publik terhadap pemilu yang kemudian naik kelas menjadi trust building, itu yang agak rumit, complicated. Jadi kredibilitas kemudian pemilu yang setara, pemilu yang tidak diskriminatif, pemilu yang misalnya keadilannya sama, termasuk menjalankan undang-undang dan konstitusi, itu menjadi penting. Nah, yang keempat adalah kalau kita mencermati konteks turun gunungnya presiden, potensi abuse of power itu agak sulit dengan fungsi-fungsi tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena memang sistem kita, pemilu kita itu tidak settle. Jadi artinya begini, agak rawan mudah tergelincir gitu. Susah sekali kemudian orang mengatakan bahwa presiden hari ini untuk membagikan bansos, ya, kemudian turun gunung untuk memberikan bantuan-bantuan, bahwa itu tidak akan ada efeknya kepada kepentingan politik elektoralnya Pak Prabowo. Nggak pasti mungkin. relate lah ya. Ada korelasi linearnya. Jadi ini yang dicermati publik, bahwa ini dianggap pemilu ini sehingga terkesan tidak datar, tidak lagi setara. Nah, ini yang jadi problem. Potensi mudah membedakan mana yang kemudian itu adalah tidak melanggar konstitusi, tidak etik, tapi pada saat yang sama ada kepentingan elektoral yang didapatkan oleh salah satu calon presiden dari geraknya presiden. Nah, ini yang agak rumit membacanya, memisahkannya antara abuse of power dengan rute trayek kebangsaan tadi. Karena itu rawan sekali, sangat mudah tergelincir. Oke, saya ingin ke 1 dan 3 deh ini. Ke Mas Heru terlebih dahulu mungkin, Mas Heru. Mas Heru, tapi kan urusan membagikan bantuan ini kan sebetulnya kan, ya memang kan ujungnya adalah presiden memberikan bantuan kepada rakyat. Tapi kan kalau kita tarik mungkin ke hulunya, diskusi soal bantuan ini kan sudah dirampungkan, dimatangkan di parlemen kan. Karena kan ini kan melibatkan anggaran negara begitu. Kenapa sih berisiknya nggak di parlemen aja, di awal? Ketika parlemen ketok palu, semua quorum dan lain sebagainya, giliran Pak Jokowi memberikan bantuan, baru diramein, diributin begitu. Iya, semua orang kan tahu bahwa bansos ini bukan bantuan personal kan. Bukan memang. Bahwa ini bantuan negara. Negara. Yang disepakati di parlemen dan disalurkan ke masyarakat, ya kan. Cuman persoalannya ini kan bisa diberikan oleh menteri yang bersangkutan, ya kan, menteri sosial dan lain sebagainya. Bisa juga diberikan oleh presiden. Nah, persoalannya kan hari ini sedang terjadi pemilu. Tadi sudah saya katakan, ini sulit memisahkan antara presiden yang berfungsi sebagai presiden dengan presiden yang putranya sedang berkampanye untuk pemilihan ini gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya yang terbaik sekali lagi adalah jaga jarak gitu. Kalau beliau bisa menjaga jarak, ini kan suara-suara seperti ini mungkin tidak akan bermunculan gitu kan, dan kita juga akan mengikuti pemilu ini dengan lebih ceria. Tapi kenyataannya saat ini sudah ditangkap oleh publik ini. Tadi seperti kata Mas Ipang, ya ini manuver politik Pak Jokowi, karena juga salah satunya adalah elektabilitas, tidak 50+1 tadi untuk 02. Sehingga ya mungkin saja nantinya ke depannya justru ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Nah, ini kan ada di borderline ini, ya kan, ada di perbatasan antara iya dan tidak dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini ya menurut saya ini kecerdasan juga ya, untuk bermain di wilayah-wilayah abu-abu seperti ini gitu. Saya salut juga dengan kecerdasan ini. Tapi yang jadi persoalan adalah apabila ini terus dipergunakan ke depannya, ya, permainan di borderline ini dipergunakan terus ke depan. Bagi saya ini bisa membahayakan demokrasi kan. Membahayakan demokrasi, Mas Pipin? Ya, Oktober 2023 lalu memang Pak Jokowi bilang di hadapan para gubernur, para kepala daerah,
bupati untuk mengatakan bahwa Anda tidak boleh berpihak. Anda harus memastikan ASN netral dan sebagainya. Padahal gubernur dan bupati juga dalam undang-undang juga dibolehkan. Ya. Tapi beliau mengatakan Anda tidak boleh berpihak. Dalam Islam itu kalau engkau mengatakan sesuatu maka engkau harus mengamalkannya juga. Kecuali memang ingin masuk kepada ranah kebencian Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh benci Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Jadi saya melihat bahwa kalau memang Bang Habibur Rahman melihat bahwa oh ini secara undang-undang Pak Jokowi sudah mengatakan itu bahwa Anda tidak boleh berpihak. Kita pastikan bahwa netralitas itu terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya beliau akhirnya mengatakan bahwa oh saya punya hak untuk berkampanye. Iya, tetapi memang kita sudah lihat bahwa beliau sudah mengatakan itu. Nah, dan saya kira di era saat ini kita tidak banyak berharap kalau pemimpin yang saat ini menjadi kepala negara itu punya etika, punya kredibilitas yang baik di atas rata-rata. Menjadi negarawan itu terlalu utopis kalau melihat saat ini, saya kira. Tapi saya tentu berharap bahwa Pak Jokowi husnul khotimah, baik. Tapi tolong saya kira berharap bahwa pemilu ini jangan sampai menjadi ajang proses kecurangan, pelanggaran dan sebagainya. Oh ini tidak panik. Saya mohon maaf, di beberapa tempat, saya terakhir kemarin di Purwakarta, bahkan tempat-tempat untuk kampanye kami susah untuk mendapatkan izin. Saya mohon maaf juga saat ini bis yang digunakan untuk kita nanti datang ke kampanye akbar di JIS sudah dibayar, kemudian dibatalkan. Tapi karena hal-hal takut itu juga khawatir. dirasakan oleh paslon lainnya. Anda menuding? No, yang kita ingin pastikan adalah kalau kita punya kepala negara yang concern bahwa tolong berikan kesempatan semua untuk kampanye. Informasi itu harusnya beliau turun bahwa ini tidak boleh. Ayo pastikan, benar nggak? Bahwa ini misalnya ada pelarangan. Kenapa ini tidak boleh? Tidak diizinkan. Kenapa ini dibatalkan? Jadi kalau kita punya kredibilitas presiden seperti itu, ini luar biasa. Tapi saya berpikir Bang Habibur Rahman pasti, oh ini playing victim dan sebagainya. Itu real, saya mengalami langsung. Dan silahkan tanya. Dan juga misalnya mohon maaf kepada contoh misalnya kepada para konglomerat, misalnya saya mohon maaf misalnya. Teman saya, para pengusaha, ketika beliau nanti ada mau bantu 01 dan sebagainya. Setelah itu di akhir-akhir mereka mengatakan bahwa mereka juga khawatir gitu. Pertanyaannya adalah apakah memang seperti ini yang kita harapkan? Nggak jadi deal dong. Dan saya tahu bahwa pemirsa TV One cerdas-cerdas dan memang kita harus bergerak. Saya ingin katakan Anies menang membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya dan kekuasaan bukan segala-galanya. Bang Habib boleh. Deal dengan Bohir ya. Silakan Bang Habib. Jadi gini, ini sudah sepertiga katanya sudah masuk Bohir. Jadi teman-teman ya kan ada dua video yang dibanding-bandingkan termasuk oleh Bung Pipin ini. Video Pak Jokowi berpidato di depan PJ kepala daerah. Ya, itu adalah ASN. Betul yang disampaikan Pak Jokowi 280 ayat 2. ASN termasuk para PJ tersebut, PJ gubernur bupati adalah orang-orang yang dikualifikasi. Orang-orang sorry dong. Bupati definitif juga hadir. Gubernur. Saya tadi nggak potong loh. Jadi adab berbicaranya seperti ini ya kan. Adab. Pemirsa bisa menilai ya. Pemirsa bisa menilai. Rakyat yang menilai ya. Ini soal adab berbicara ya. Jadi 280 ayat 2. Memang ya PJ itu ASN. Memang pemerintah daerah, pemerintah ya, provinsi, pemerintah kota memang harus netral ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi yang ketika dia bilang presiden boleh berpihak itu di 299. Yang memang presiden itu adalah pejabat yang kedudukannya politik diperoleh melalui proses politik. Jadi nggak ada yang bertentangan gitu loh. Seperti dipropagandakan yang dimaksud oleh Kang Pipin tadi kan dulu mengucapkan netral, tapi kok sekarang makanya yang netral itu ASN, yang boleh tidak netral seperti ASN itu presiden boleh kampanye, tapi ada rambu-rambunya, ada pasal 547. Kita nggak usah berdebat ini boleh atau enggak. Terjadi pelanggaran, ada salurannya, ada sanksinya, ada regulasinya, ada sanksinya, ada alat penegak aturannya. Diproses saja. Saya nggak lihat ya ada teman-teman ini yang melakukan proses itu masalahnya. Hanya menyampaikan kebohongan di muka publik
membangun narasi fiktif, ya kan, narasi yang Fakta, bohong, tadi ya kan. Pipin Sofian Loh, bilang fakta. kan beda 30 ASN, ya, yang 280 ayat 2 dengan 299 itu dua hal yang 30 berbeda. laporan Nyambung nggak? Bang Habib yang Iya sudah kan? dilaporkan. Ditutup mata oleh Pak Habibur Rahman. Ya silakan mana, Dan nggak ada kok. pertanyaannya Faktanya nggak ada adalah, satupun apakah putusan setelah Bawaslu kok. dilaporkan, Nggak ada. kemudian ada keputusan Kang yang Pipin, kalau Nggak misalnya ada. Bang Habib mengatakan Bawaslu tidak ada memutuskan apapun. Ya silakan Ya mana itu. putusannya. Jadi kan 02 Anda mau selalu- mengatakan juga 02 Bawaslu selalu intervensi juga. mengatakan Nah, bahwa iya. silakan dilaporkan. Ya, mana? Silakan dilaporkan. Ya, nggak ada Kami kok. laporkan. Ya. Nggak ada. 30 temuan. Ya orang nggak ada buktinya. pelanggaran, kecurangan Ada cuma ngomong doang, nggak ada dilaporkan. buktinya kok. Kemudian Iya. pertanyaannya Kami adalah, juga 41 laporan. Apakah 70 rasa laporan. keadilan? Kami juga ada 41 rasa laporan. keadilan? Gitu loh. Kami Apakah ada rasa 41 keadilan laporan. itu bisa Kami pun ada terpenuhi atau laporan Oke, TSM yang oke. dilakukan Ini mereka kan berdua ini gitu yang kita loh. khawatirkan ketika Nggak ada, Bawaslu gitu. Jadi menerima kalau nggak laporan diproses ya itu, kita terima, diproses gitu atau loh. tidak. Oke, oke, Kalau oke. buktinya Oke. banyak, Ada saya DKP kira- Oke, kita rem nih, Misal, kita rem. contoh, Ada DKP. Pak Jokowi Kita rem, kita rem. membagikan Ya. bansos, di situ ada billboardnya Ya. Ya, laporkan. Prabowo Gibran. Nah, kan sudah dilaporkan. Pertanyaannya ada Sudah nggak bukti dilaporkan. itu? Rakyat semua nonton. Oh, enggak. Terus misalnya tidak ada Siapa bukti. yang menilai? Nggak ada Bawaslu. bukti. Baik, Ya. jadi yang penting sudah ada laporan. Bukan. Kalau jadi gini, Mbak. Kan ada yang namanya DKP. Ada 70, Bang. Kami 41. 70 laporan. 41. Kami 41 laporan. Ya. Ada berapa? 41 laporan. 41. Itu untuk yang pasangan mana? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Gitu loh. Banyak gitu. Soal lapor melapor ya kan kita sampaikan ke Bawaslu. Yang itu Bawaslu. Bawaslu nggak perform, nggak kerja. Ada apa? DKPP kok. Iya. Sampaikan ke DKPP. Tapi jangan mengatakan tidak melaporkan. Tadi ternyata sudah Ya banyak laporan bukan. yang masuk juga. Artinya melaporkan kan nggak ada buktinya. Ya, dia bilang kan dia masa banyak. Anda bisa bilang nggak ada Bawaslu bukti? katakan Nggak ada nggak bukti. nggak Nggak ada ada, bukti. sudah Yang diserahkan menilai bukti. bukan Rakyat dia, yang melihat menilai adalah sehingga Bawaslu. nanti Kita hormati kalau misalnya pasangan Bawaslu calon. tidak Menilai memproses bahwa itu, Bawaslu rakyat tapi juga tidak ada nonton bukti. bahwa misalnya Pak Jokowi menyerahkan bantuan di samping billboardnya, Oke. balihonya Baliho di mana-mana Prabowo banyak. Gibran misalnya. Baliho Anies juga Apakah banyak itu di mana-mana. misalnya Kalau tempat umum apakah Bapak, tidak Bapak. kesengajaan Oke. misalnya seorang Oke, presiden? kita kembali Apakah lagi. dinilai dengan Bawaslu? Anda nggak Jadi melaporkan pertanyaannya Bawaslu ke adalah DKPP Bawaslu kok. itu tinggal Rakyat menilai Anda apakah memang tidak rasa melaporkan keadilan Bawaslu Baik, itu ada ke atau DKPP. tidak? ini yang jelas Itu laporan persoalannya. sudah masuk ke Bawaslu. Iya, dan nggak Hari ada ini kita tidak buktinya, menghadirkan hanya Bawaslu. Oke. Inilah Buktinya ada, menyemburkan tinggal kebohongan. ini adalah Ya. bagaimana kredibilitas Baik. seorang Bawaslu. Ya. Oke. Apakah Oke. memang bisa DKPP memutuskan kan saja. ketika DKPP kan ketika saja. Profesional ya. misalnya berpihak, berani tidak Bawaslu untuk mengambil Baik, keputusan baik, itu. Bapak-bapak. Itu Oke. Jangan dipaksa. Ada Bawaslu. nggak rasa keadilan? Kayaknya bawa kita harus bukti. jeda Jangan dulu ya. Mas Heru. Artinya mana? didukung oleh presiden, nggak ada bukti. kemudian merasa Bapak, bahwa yang terhormat. Baik. Lagi-lagi Baik. klaim. Nah, ini jahatnya orang ini gitu loh. Iya, iya, Klaim iya. tanpa bukti. Oke. Kita Oke, kayaknya oke. harus minum Adabnya teh nggak? dulu. Gini. Kita harus closing Inilah dulu jahatnya biar orang calm ini down gitu. gitu ya. ingat tangan Anda lebih banyak itu. Oke, oke. Ini Anda masuk menunjukkan sekali. Anda lebih kotor. kembali Ini deh, kepada bisa adil. kita kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Oke, kita kembalikan ya mungkin ya diskusi kita ke tema kita pada pagi hari ini gitu. Ini masih ke lebih dulu mungkin ke Bang Ipang ya, mungkin ke Bang Panggi Sarwi. Ini pertanyaan saya ke Mas Heru tadi tuh Bang Ipang. Dalam artian begini, yang permasalahan kok hilir ya, padahal kan hulunya kan sebelumnya kan sudah dibahas secara bersama ya. Nah, kok pertanyaannya, kalau tahu misalnya tahun depan itu adalah tahun politik, ya kenapa tidak mungkin dibahas dari hulu? Masalah pencairan bantuan, baik itu dana. BLT maupun bansos dan lain sebagainya gitu. Iya, memang ini yang menjadi tantangan kita Setidaknya ya. tahun 2024 ini mungkin dipospon dulu lah Iya. gitu loh. Sebetulnya kalau ini kan ada juga alasan misalnya dirasionalisasi karena ini udah dianggarkan, kalau nggak dijalankan nggak bisa karena udah dianggarkan, itu rasionalisasi pertama. Ya kan sadar tahun depan ada tahun politik. Nah, harusnya itu terjadi. Karena ini adalah tahun politik, maka tahun ini untuk bansos, BLT, atau bantalan sosial, atau raskin dan seterusnya, itu nggak boleh lagi dicairkan. Ya. Supaya tidak ada potensi abuse of power tadi, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik elektoral. Nah, tapi itu tidak diantisipasi, dibiarkan. Nah, ini akan menjadi penting untuk 2029 nantinya. Supaya ini tidak terjadi lagi regulasi ini, kebijakan ini. Yang kedua begini, orang Indonesia perilaku pemilih kita memang agak complicated, susah. Kenapa? Jadi nggak enakan, Mbak. Misalnya dikasih uang, padahal uang itu ambil karena orang kaya membantu orang miskin, itu kan zakat, itu biasa. Nah, tapi di TPS dia terbebani. Aduh, nggak enak nih, udah Harus dikasih balas budi. 500.000, masa kita nggak pilih gitu. Nah, itu orang-orang perdesaan urban dengan rural perilakunya beda, Mbak. Nah, apalagi kemudian ada personalisasi, Pak Jokowinya presidennya ngasih beras langsung, kemudian ada raskin, ada BLT. Dan itu juga beban bagi mereka kalau tidak memilih, wah ini nggak enak nih ada anak presiden, masa kita nggak pilih. Nah,
nggak enakan ini orang Indonesia itu masih banyak loh, Mbak. Nggak enakan karena ada anak presiden. Karena pemilihnya nggak rasional. Atau nggak enakan takut program ini nanti siapapun yang menang nggak ada lagi. Jadi sangat mudah mereka untuk dicuci otaknya. Karena memang pemilih mereka bukan pemilih yang kritis, rasional. Itu 60% pemilih kita tuh pemilih yang merasa nggak enakan, berjasa. Kalau ini nanti kita nggak pilih presiden, ini kita berhenti program ini nanti. Bagaimana masa depan Padahal kita? di visi-visi masing-masing kan ada terlihat jelas. Karena sebenarnya programatik itu tidak boleh dipersonalisasi oleh seseorang. Apalagi ada anak yang sedang bertarung. Saya nggak mau nanti ada mazhab Jokowi turun gunung demi menggendong anak. Kan nggak bagus itu. Tapi persepsi itu bagi masyarakat kelas bawah, grassroots, dia nggak berpikir panjang, Mbak. Bahwa, misalnya ada kampanye begini, nanti kalau Bapak nggak pilih anak presiden, P3K nggak lanjut lagi loh. Itu pengaruh lah bagi pikiran mereka. Oh bahaya nih. Nah, padahal faktanya itu. Ada tuh bunyi-bunyi kayak gitu ya. Padahal itu kan programatik yang sebetulnya nggak boleh diklaim oleh sebagai kepala negara. Jadi harus juga dilanjutkan oleh pemimpin yang sejauh mana juga tadi diklaim oleh bahwa beras atau bantuan tadi, logistik, bantuan-bantuan tadi, bahwa itu juga uang dibayar dari pajak. Berarti BLT Februari lebih baik bukan Pak Jokowi yang ngasih itu? Ya sebetulnya harusnya begitu, Mbak. Tetapi usulan nomor 3. Ya usulan itu bagus sebenarnya. Tapi ini kan kemudian Bang Habib kan juga bilang bahwa ini nggak bisa dihentikan karena sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Nah, kemudian ini yang kedua begini. Saya mengatakan bahwa membuktikan tadi. Ada tadi temuan 41, ini temuan 43. 70 dari 40. Nah 40 ini kan menarik sebenarnya, banyak temuan. Nah Bawaslu banyak temuan 41 tadi udah disebut. Ya, 41 laporan. Nah ini harus diantisipasi begini. Jangan sampai kemudian ada fakta, Bang Habib juga nggak tepat juga bilang tidak ada bukti. Nah, pembuktian sama Bawaslu. Mereka direct man and direct please-nya kan begitu. Kalau nggak problem sama Bawaslu juga nggak tepat juga cuma problemnya adalah suruh rakyat yang buktikan. Itu kebanyakan yang terjadi hari ini. Masa kita yang buktikan kita nggak dibayar oleh negara, kita nggak, mereka nerima gaji dari pajak. Masa kita suruh buktiin? Buktikan dong. Anda dibayar oleh negara, dibayar dari pajak. Anda ini dalam artian lembaga. Ya Bawaslu itu bekerja keras. Memang mereka bekerja, emang Bawaslu nggak bekerja. Nah ini yang kemudian terkesan, ini terkesan saja, saya mengambil tengah aja, terkesan, bukan saya ngomong, persepsi publik, kok Bawaslunya seolah-olah tidak. Begitu juga terhadap laporan-laporan kami kecewa juga banyak laporan kami ditolak. Malah kok Bawaslu cuma nunggu bukti gitu kan, Bawaslu turun dong, kan begitu. Nah itu yang harusnya. Yang terakhir adalah posisi Bang Habib itu betul hari ini. Posisi betulnya gini. Kenapa? Karena mengambil cawapres Gibran itu mengambil kekuasaan. Nah itu yang Bang Habib hari ini tidak mau lepas dari kekuasaan. Nah hadirnya Pak Jokowi di Magelang itu juga menunjukkan kan Menko Polkam maupun nggak ada di situ. Nah artinya mengambil Gibran itu mengambil kekuasaan. Nah itu yang dirasakan oleh Bang Habib bahwa menang level confidence-nya menang dengan kekuasaan. Tapi persoalan itu bisa saja katanya Prabowo juga menang tanpa Pak Jokowi bisa. Tapi saya meyakini Pak Prabowo pernah mengatakan loh, statement beliau loh, saya nggak akan maju kalau nggak Pak Jokowi yang suruh. Kan itu statement beliau. Nah caranya bagaimana supaya tidak ada dua kaki Pak Jokowi? Harus Gibran yang diambil, itu persepsi saya. Nah kakinya Pak Jokowi hari ini nggak di mana-mana, memang di Prabowo kok gitu. Jelas itu ya. Gimana Bang Habib? Jelas gitu. Ya benar, kalau memang disampaikan begitu kan itu haknya Bang Pangi. Tapi dua paslon lain merasa itu presiden kami juga. Ya, makanya. Kepala negara bukan kepala rumah tangga aja. Anda yang mau bicara apa saya yang bicara? Silakan. Saya nanya ya, Pak Rifi, Mbak Rati, gitu. Jadi gimana nih Bang Habib? Jangan satu kakinya hanya. Udah mau deliver lagi? Silakan. Giliran saya ya. Lanjut. Jangan dipotong kalau ngomong ya. Enggak. Tapi kalau dua itu mau potong nggak apa-apa loh. Jadi gini, ya kan. Kita ini kan bolak-balik. Akhirnya seperti debat kusir, ya kan ya. Semua yang boleh, semua yang tidak dilarang, semua yang merupakan hak itu kan dilaksanakan, ya kan, by constitution, by regulation, ya kan ya, by etik, by adat, itu semua sudah, ya kan. Jadi kita bolak-balik dia sebagai kepala negara. Ingat ya 2019. Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, ya kan? Dia sebagai capres loh, bukan anaknya yang maju, dia bukan mendukung capres lain, dia sendiri sebagai capres gitu loh. Apakah waktu itu dipersoalkan sebagaimana saat ini? Itu kapan tuh? 2019. Enggak ada. Betul waktu itu. Enggak. Tidak seperti saat ini. Mempersoalkan. Tidak seperti. Ada yang mempersoalkan. Ya, tetapi regulasinya. Gerindra PKS. Makanya. Tetapi regulasinya kan tetap.
Ya. 2024 regulasinya tidak dirubah. PKS ada di parlemen kok. Ya. Partai-partai pendukung kompetitornya Pak Prabowo ada di parlemen semua. Oke. Tidak ada keinginan merubah regulasi, tetap saja. Jadi ngomong itu jangan sekarang, betul kata Rivi tadi. Di awal, Di awal. gitu kan ya. Ngomong kalau aturan-aturan ini berpotensi dianggap merugikan, ngomong. Tapi menurut saya aturan yang ada sudah perfect. Tetap ada perfect. Ada pasal 547 yang melanggar, Baik, ada Bang sanksi. Sanksinya juga bisa pidana loh. Itu Terima kasih, semua, Bang untuk Habib. berlaku Semua. semua. Ya, Bang betul. Habib 2024 mengatakan setuju, tapi 2019 apa katanya? No, 2018, 2019 Bang Habib ini paling keras kok ke Pak Jokowi. Apa? Sih sama-sama kita. Ketika bagi-bagi sertifikat, saya ingat betul kan kita sekawan dulu. Iya. Kan bedanya sekarang karena Bang Habib didukung oleh Pak Jokowi, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi enggak. semua dibenarkan. Itu dilakukan kan? Kan undang-undangnya nggak Padahal dirubah. 2019, Undang-undangnya tetap ada. 2014 dulu Gitu. saya Undang-undangnya tetap ada. Ya. dan melakukan kontra terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Ya, Jokowi dulu ampun. paling tegas juga. Iya betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, bansos itu hampir setiap tahun biasanya dilakukan di bulan Oktober, November. Akhir tahun. Jarang-jarang di bulan Februari awal. Saya kira kalau kita cerdas, memang ini Apa adalah iya kayak upaya gitu, Bang untuk Habib? menyokong. Gini. Misalnya 2022, saya selesai. Tanya. Saya harus buka-buka sejarah dulu Contoh, nih. Saya buka. Tahun 2022, pembagian bansos itu pada bulan November. Itu saya harus katakan. Fair, saya kira harus buka juga. Oke. Jadi saat ini 2024 dibagikan bansos di bulan Februari nanti. Kemudian sampai bulan Juni misalnya. Ya, sampai ke putaran kedua. Baik. Nah, yang kedua, saya kira ini yang menjadi persoalan kita. Kalau tadi misalnya selalu Bang Pang mengatakan bahwa ini memang konsekuensi karena anaknya Pak Jokowi maju. Inilah sebetulnya yang saya sampaikan Khawatirkan. bahwa ini menjadi bahaya. Ini tsunami demokrasi bagi kita. Kalau ini terus dilakukan, saya mohon maaf, ini bahaya bagi generasi muda seperti Baik. saya dan seluruh penonton yang Oke, ada di TV. tahan di dulu TV One. Mas Pipin, Udah Bang Heru, penonton Bang Habib. tadi udah Kita 3 tahan kali dulu, kita penonton. harus jeda dulu. Kita harus jeda dulu. Oke, tahan dulu Bang. Ya, Kita harus jeda penonton dulu. dulu. Bagi durasi bisa Dari nggak bagi buat durasi. Tadi buat Mas Heru Heru, Dewanto. tadi Mas Penonton Heru. itu Tolong Tahan dulu. teman-teman satu, teman-teman dua, anggap loh ada teman-teman tiga juga di sini. Gitu ya. Kita jeda dulu ya. Kita Nanti kembali durasi sesaat yang lagi, sama akan kita pemirsa. berikan ke Mas Heru. Sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Mas Heru lah. Mas Heru, tanggapi dong tadi pernyataan dari 03 dan dari 01 dan juga 02. Ya pertama saya menikmati posisi ini. Karena ini memang bukan lomba banyak-banyakan bicara. Ya, saya di sini menyampaikan pesan. Kan? Nah, kembali ke bansos. Ya, saya rasa bukan bansos yang disalahkan. Ya kan, bansos ya jalan terus. Dan memang harus dijalankan. Ya. Persoalannya, personifikasi terhadap bansos ini jadi persoalan. Makanya dari awal saya usulkan, ya sebaiknya memang jaga jarak. Gitu, jangan beliau sendiri yang menjalankan itu. Ini kan bicara personifikasinya kan. Nah, makanya jangan sampai terjadi Kalau kebijakannya personifikasi. misalnya bagaimana? Kebijakan bansos bagus dong, harus jalan terus. Buat Mas Ganjar, ya bansos ini pasti akan dilanjutkan, pasti ditambahkan, Dilanjutkan. dan pasti tepat sasaran. Bukan cuma bukan dilanjutkan, ditambahkan, dan pasti tepat sasaran. Artinya program bansos ini adalah program yang bagus dan harus Tapi Anda dilanjutkan. melihat ada yang janggal juga nggak seperti yang dikatakan Mas Pipin, biasanya bansos itu di November. Kok ini kali ini BLT nanti di Februari? Nah, itu namanya politik bansos kan. Nah, kalau kayak seperti itu yang nggak boleh dilakukan. Bansos tidak untuk dipolitisasi atau dipersonifikasi. Makanya harus dibuat pembatasan yang jelas antara bansos sama yang memberikan bansos. Sehingga masyarakat umum tahu bahwa bansos ini adalah program negara pada masyarakatnya. Gitu. Tapi kalau usul Anda tadi dikembalikan kepada kementeriannya, bukankah kementerian yang terkait dengan sosial ini juga ya berasal juga dari partai politik juga kan Mas Heru? Tapi kan menteri teknis, ya kan? Dan nggak ada hubungan dengan menteri ini. Si menteri ini kan Ya kan sama saja. Menteri ini. Personifikasi juga ujungnya. Menteri ini anaknya kan nggak nyalek, jadi calon apapun kan. Jadi nggak ada. Tapi partainya mendukung calon. Partainya iya, tapi kan nggak. Ini kan kita bicara personifikasi, bukan partaisasi. Sama aja katanya Mas Heru. Ya kan. Nah, jadi sekarang jadi persoalan di sini adalah persepsi yang muncul di publik ya terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Ya kan, yang melakukan Tanya ke sana, jangan Publik ke yang sana. mana? Jangan bicara sana soalnya. persepsi publik ya terhadap publik umum kan bahwa presiden yang putranya sedang maju ya kemudian dia melakukan pembagian bansos ini. Makanya dari awal sekali lagi ini bagi jarak buat jarak antara itu gitu. Sebelum ke bansosnya nggak salah loh, bansosnya harus jalan terus. Mas Heru tadi juga pernyataan Mas Jangan Panji bansosnya dibatalkan. boleh ditanggapi. Katanya para pemilih kita ini cenderungnya kalau sudah menerima sesuatu rasanya ada
nggak enak hati gitu. Jadi akhirnya memilih yang memberikan begitu. Justru itu tadi, memilih yang memberikan. Karena itu dipilihlah yang memberikan itu mereka yang tidak terlibat di dalam partainya menteri dong, yang tidak terlibat di dalam pemilihan presiden ini gitu loh kan. Oke. Jadi kalau soal konflik kepentingan kami juga ada satu laporan di Bawaslu soal PKH, program Keluarga Harapan, ya. Itu di bawah Kemensos, di mana SDM-nya menyimpulkan 3 jari dalam acara yang resmi. Nah, itu kan bagaimana? 3 jarinya? 3 jari pokoknya. Oke, tadi kayaknya kita fokus pada personifikasi, pada politisasi. Pertama soal personifikasi program-program ini. Kan sudah jelas, itu anggaran dari negara. Disepakati, didukung oleh semua partai yang sekarang mendukung. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada bansos beredar, tinggal ngomong loh, itu saya yang ketok kok. Iya. Saya yang Tapi pencairannya nggak Februari juga dong, Bang. Lalu ya kan, presiden itu siapa? Eksekutif. Eksekutif kan mitra, ya kan diawasi oleh legislatif. Di legislatif ada juga kok partai-partai pendukung paslon lain. Sekarang masa sidang loh Mas. 3 minggu ke depan masih ada 2 minggu masa sidang. Ada nggak suara seperti ini di parlemen? Saya bertanya gitu kan. Di parlemen ada nggak komisi-komisi terkait menyatakan rapat ya kan, memanggil menteri, memanggil presiden. Bansosnya nggak masalah, tinggal yang memberikannya saja, jangan artinya, presiden. kita juga mengedukasi publik dalam konteks apa? Kita ini bernegara ya kan konsekuen. Kalau di DPR kita persoalkan, kita panggil ya, ada berbagai macam instrumen untuk mengontrol yang namanya eksekutif ini. Silakan dilaksanakan saja. Ini kan makanya negara hukum kita, negara kita ini udah lengkap. Semua perangkatnya ada, tinggal digunakan. Nggak ngapain kita berkelahi, ya, tegang-tegangan, debat kusir seperti ini. Oke, Mas Pipin, sudah ada kok perangkatnya, semuanya bisa digunakan. Gunakan perangkat yang ada. Kembalikan sudah menggunakan itu. Tapi kan PKS cuma 8%. Loh, kan ada PKB, ada Nasdem. Ya kan sejak awal memang kami sudah mencurigai bahwa ini akan terjadi politisasi bansos. Apalagi bulan Februari. Mohon maaf, di DPR itu tidak menentukan kapan bansos dicairkan. Waktu itu eksekutif yang menentukan. Bulan Februari ini memang kepentingan eksekutif. Yang dimaksud oleh Bang Habib dipertanyakan justru di DPR. Betul, itu dipertanyakan sama oleh PKS kan? Oleh kami. Saya harus menanyakan PKS dulu. Dipertanyakan juga oleh PKS. Yang kedua, kalau kita mau fair, contoh pembagian bansos seperti di DKI Jakarta. Semua bantuan bansos dikemas dengan bahwa bantuan ini adalah pakai dana APBD dari uang rakyat. Tidak ada mengatakan bahwa ini bansos dari Pak Anies Baswedan dan sebagainya gitu. Itu pembodohan. Itulah yang membedakan seorang pemimpin yang punya etika, yang punya integritas, punya kredibilitas dengan orang yang mengklaim bahwa seakan-akan bansos ini milik pribadi, uang pribadi, seakan-akan kita punya raja yang punya harta banyak kemudian dibagi-bagikan. Dan masyarakat pun akhirnya ada rasa nggak enak juga. Jadi DKI nggak ada terus kayak gitu-gitu ya? Betul. Dan dapil DKI ada. Rakyat ini harus katakan, di bansos di DKI itu lebih banyak, mohon maaf, dibandingkan di daerah lain. Saya katakan di Purwakarta, Karawang, Bekasi, dapil saya tidak sebanyak di DKI yang menerima bansos itu. Jumlah yang penerima banyak dan nilai jumlahnya lebih banyak. Tapi tidak ada klaim satupun dari Pak Anies Baswedan. Jadi harus gimana Mas Pipin? Harus gimana berarti? Ya sebetulnya kalaupun sekarang misalnya mau dibagikan, misalnya tetap bulan Februari misalnya. Ya kan? Karena memang lapangan pekerjaan susah. Sembako mahal. Saya mohon maaf. Hampir 10 tahun Pak Jokowi, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat saat ini? Sembako mahal, telur dulu hanya 19.000, sekarang 30.000. Kemudian lapangan pekerjaan susah, pengangguran banyak saat ini. BPJS banyak yang nunggak, 15 juta orang menunggak BPJS saat ini. Sehingga susah untuk berobat. Kalau mau berobat harus bayar dulu tunggakannya. Saya kira inilah fenomena ketika rakyat saat ini membutuhkan uang, yang memang logikanya saat ini dikucurkanlah bansos. Dalam petik memang untuk menyogok rakyat. Inilah yang saya khawatirkan, bahwa rakyat, mudah-mudahan saya kira rakyat juga cerdas, yang nonton di TV One juga cerdas-cerdas. Mari kita cerdaskan bahwa bansos itu uang rakyat, diberikan kepada rakyat, bukan orang pribadi, bukan uangnya Pak Jokowi, bukan uangnya para pendukungnya Pak Habibur Rahman. Kurang bombastis. Tapi semoga PKS juga bisa mengajak PKB dan Nasdem untuk mulai mempertanyakan di DPR. Saya kira jangan rendahkan. Jangan. Mekanisme pemberian bansos ini kan mestinya ada, yang tidak melibatkan
pihak-pihak tidak melibatkan manapun yang- orang-orang lah, Iya, tidak melibatkan presiden, tidak melibatkan menteri kalau mau fair. Oke. Ikuti saja mekanismenya jalan. Mungkin Ya. bisa ditanyakan ke PDI Perjuangan yang ada di partai pengusung Anda juga itu. Nanti kan? kita tanyakan. Ya, tapi maksud saya seharusnya ada mekanisme dan saya percaya ada mekanisme untuk mendistribusikan bansos itu dan menghindarkan personifikasi dan politisasi terhadap bansos. Nggak, makanya jangan asal Harusnya ketok-ketok ada. juga gitu loh. Iya kan, Ya. jangan asal ketok-ketok aja gitu ibaratnya. Bang Habib, sebelum saya ke Ya. Mas Ipang. Ya betul, rakyat cerdas. Ya, rakyat lebih cerdas Bener dari kata Kang kita Pipin kok. ya? Bener, Oh, ya lebih udah, cerdas bener. dari Coba kita nih semua. sejalan nih. Dia bisa membedakan kok, ya kan? Cocok. Ini anggarannya yang ngetok DPR kok. Ya. DPR ada semua partai politik kok, Oke. sehingga preferensi memilih saya nggak tergantung itu. Walaupun kan De ada facto, ya, oke. kepuasan terhadap Pak Jokowi tetaplah tinggi. Baik, oke. Oke. Mas Setelah Ipang, bansos diturunkan. Ya, itu merendahkan kecerdasan rakyat. terakhir Mas Ipang menutup. Ya penutupnya begini, kalau hasil survei Voxpol ya nih baru jualan pagi ini. Jadi ketika mereka Hasil survei terkait dengan approval rate. tentang undecided yang Oh, termasuk yang swing, termasuk yang belum menentukan pilihan kan. Itu memang mereka menjatuhkan preferensi politik masih menunggu masa kampanye. Penyampaian programatik, kinerja, prestasi dan seterusnya. Dan yang Oke. terakhir adalah ini yang menarik. Apa tuh? Adalah menunggu bantuan uang dan barang. Dari yang Siapapun, masih. dari siapapun. Caleg apa Ya masuk siap. pemerintah? Artinya kalau caleg, Peserta kalau pemilu caleg berarti? bisa, presiden bisa, ya kan, kepala daerah bisa. Artinya yang memberi, maksudnya konteks. Kita terang-terangan mengatakan caleg memberi emang boleh diatur dalam Makanya, undang gitu. Pak, loh. itu yang ditanya Itu di melanggar survei, loh justru iya. malah. Nah, itu Bisa. Maksudnya artinya bantuan boleh. dari pemerintah Nah, atau gimana? itu menunggu uang dan barang. Itu kan maunya masyarakat maksud saya. Oh, Kalau diklaim itu tidak ada itu Mas Habib aja nggak bisa ngasih sembako hari ini kan. Iya, iya, iya. Tapi kan yang namanya mereka menunggu uang dan barang itu menjadi alasan mereka untuk memilih gitu. Oh, Itu oke. problemnya. Iya. Nah, uang dan barang itu bisa tadi finishing tax, bisa tadi barang itu adalah bansos tadi yang dipersonifikasi itu. Jadi itu jadi Dipolitisasi. pertimbangan juga untuk pemilih ternyata ya. Masih menunggu itu ya. Masih menunggu itu, sehingga itu yang menjadi preferensi mereka untuk memilih. Dan itu banyak, 38%. Baik, waktu kita sudah habis. Misalnya, kami misalnya mengatakan, kami misalnya mempersoalkan bansos diturunkan di bulan Februari. Kemudian kampanye beredar bahwa kalau Anies menang maka bansos tidak akan dilanjutkan. Itu yang terjadi dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah bahwa kita harus fair bermain. Yang dibutuhkan rakyat itu bukan bansos. Satu adalah pekerjaan, yang kedua adalah yang dibutuhkan Tinggal rakyat adalah menilai. pendidikan gratis. Oke. Tinggal Yang rakyat ketiga menilai adalah bahwa dia bagaimana nggak suka kesehatannya memberikan bansos kepada rakyat. Oh gitu. Dan Oh ya udah. saya kira fasilitasi itu yang Baik. ditindak Ya oleh betul. Baik. Oke. Ya, Oke, tinggal menilai. terima kasih. Jadi Bapak-bapak. jangan ada Terima bansos kasih, nanti Mas kalau Ipang, mereka Bang Habib. berkuasa. Mas Ipang. Seru obrolan pagi hari ini ya. Ya, lumayan agak membuka mata kita.